Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Sendika Putra Firyawan. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Yang pertama, masa transisi tahun 1966 sampai dengan tahun 1967. Sejarah Tritura dan gerakan mahasiswa tumbangkan Orde Lama. Naiknya Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September tahun 1969 atau dikenal dengan G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dan percaturan politik Indonesia. Unjuk rasa pada 10 sampai dengan 13 Januari 1966 di Jakarta terjadi karena politik lama setelah tragedi gerakan 30 September 1965. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai 3 tuntutan rakyat atau Tritura. 3 tuntutan rakyat tersebut mewakili masalah dan sebagai persyaratan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu, yakni yang pertama, bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, rombak kabinet Dwi Korah. Yang ketiga, turunkan harga. Pertama, mengenai pembubaran PKI, hal ini bermula dari lambannya pemerintah menindak tragedi berdarah G30 SPKI tahun 1965 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan DNID tersebut. 4 bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Soekarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas, padahal gelombang kegeraman masyarakat telah meluas. Oleh sebab itu, para pemuda dan mahasiswa Indonesia, terutama di Jakarta yang sebelumnya sudah memiliki organisasi kemahasiswaan, yaitu Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), akhirnya terbelah dua. Sebagai anggota yang berhaluan ideologi kiri di badan PPMI seperti Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Mahasiswa Indonesia Germindo, juga Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Perhimi, serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI turut meragukan menuduh PKI sebagai dalam peristiwa G30 SPKI 1965 karena belum ada bukti kuat. Sementara itu, mahasiswa-mahasiswa lain yang berhaluan kanan seperti Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Himpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKR, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII menuntut keras agar PKI segera ditindak tegas. Sebagaimana dikutip dari Pemuda Pembangunan dan Masa Depan tahun 1987, karya Babari, rapat presidium PPMI digelar pada tanggal 10 sampai 23 Oktober tahun 1965 untuk menentukan sikap dan gerakan mahasiswa terhadap gerakan 30 September. Perbedaan pendapat ini melahirkan wadah baru tubuh PPMI, yaitu kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kami meyakini bahwa orang-orang PKI adalah dalang di balik peristiwa berdarah tersebut. Mereka menuntut tegas pemerintah untuk segera membubarkan PKI. Kedua tuntutan terhadap perombakan kabinet Dwi Korah muncul lantaran pemerintah Soekarno dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis. Muhammad Umar Syahdat Hasibuan dalam Revolusi Politik Kaum Muda tahun 2008 menuliskan bahwa goncangan ini terjadi akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan usaha merebut kembali Irian Barat.
Perombakan kabinet Dwi Korah juga dituntut karena di tubuh kabinet tersebut terdapat orang-orang PKI. Padahal sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan. 3. Tuntutan turunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember tahun 1965. Peraturan Presiden ini merupakan inisiatif dari pejabat di Kabinet Dwi Korah yang mendevaluasi rupiah dari kurs 1000 menjadi 1 rupiah. Tindakan ini terpaksa diambil karena kebijakan fiskal uang sudah meningkat 5 kali antara tahun 1964 dan tahun 1965 yang sebanyak 2,982,4 miliar. Choi Hoki, mahasiswa dari jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia UI, mencatat tarif kendaraan umum rata-rata dinaikkan sampai 1000%, beras dinaikkan 300 hingga 500%. Ki dalam bukunya yang berjudul Zaman Peralihan tahun 1995 juga menyebutkan bahwa harga bensin dalam setengah bulan naik dari Rp400 menjadi Rp1.000. Akibatnya tarif angkutan umum naik tinggi. Akumulasi dari berbagai masalah tersebut menjadikan masyarakat kian geram. Akhirnya pada tanggal 10 Januari tahun 1966 ribuan mahasiswa bergerak ke gedung Sekretariat Negara memprotes ketidakstabilan negara dan menyuarakan 3 tuntutan Tritura. Organisasi-organisasi yang turut serta dalam demonstrasi tersebut antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, dan lainnya. Oleh pemerintah, unjuk rasa tersebut disambut dengan semburan gas air mata. Tuntutan mahasiswa belum juga dijawab pejabat yang ingin ditemui saat itu adalah Wakil Perdana Menteri Waperdam yang ketiga, yaitu Khoirul Saleh, sedang tidak berada di tempat. Demonstrasi terus terjadi sepanjang tanggal 10 sampai 13 Januari tahun 1966 hingga desakan Tritura sampai ke Presiden. Lambannya respon pemerintah untuk menurunkan Soekarno dari jabatan ke presidennya. Akibatnya, desakan tersebut pada tanggal 21 Februari tahun 1966, Soekarno akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet barunya. Namun hal ini malah kian memanaskan suasana karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri di dalam tubuh kabinet tersebut. Masa kembali menuntut Presiden melalui demonstrasi pada tanggal 24 Februari tahun 1966 yang berakhir bentrok antara mahasiswa dan resimen Cakrabiwara, pasukan pengawal Presiden. Tembakan yang dilepaskan salah satu anggota resimen menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Soekarno yang geram terhadap ulah mahasiswa akhirnya membubarkan KAMI. Atas kericuan tersebut, kendati kami sudah dibubarkan, gelombang protes tetap tinggi beberapa hari setelahnya. Akhirnya keluarlah Tita Sakti melalui surat perintah 11 Maret 1966 Super Semar yang menunjukkan Soeharto, Panglima Komandan Operasi Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib saat itu untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Super Semar justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan hingga akhirnya berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua hingga 32 tahun lamanya oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Soekarno dijadikan sebagai tahanan rumah hingga wafat pada tahun 1970. Yang kedua, Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret Super Semar adalah sebuah dokumen resmi pemerintah berupa surat perintah kerja dari Presiden Republik Indonesia. Super Semar dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 dan ditujukan kepada Soeharto selaku pejabat tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
TNI AD sebagaimana Panglima Komandan Operasi Keamanan dan Ketertiban. Surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno ini berisi pemberian wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dan mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Setelah peristiwa berdarah Gerakan 30 September, selembar surat ini lalu menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Surat ini mengubah peta politik di Indonesia secara drastis atas wewenang yang diberikan oleh Soekarno. Soeharto langsung mengambil alih komando. Soeharto langsung membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menangkapi orang-orang yang dicurigai terlibat dalam Gerakan 30 September, termasuk para menteri yang loyal kepada Presiden Soekarno. Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi dikeluarkannya Super Semar, yang sekaligus menjadi awal sejarah Super Semar. Kedua hal tersebut adalah: yang pertama, situasi negara dalam keadaan genting dan tak menentu pasca peristiwa Gerakan 30 September. Yang kedua, pemerintah tidak punya wibawa di mata rakyat sehingga perlu adanya tindakan untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara Super Semar berawal dari terjadinya sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan atau juga dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri pada 11 Maret tahun 1966 Istana Merdeka Jakarta. Dinamakan sebagai Kabinet 100 Menteri lantaran pada sidang itu tepat 100 menteri yang dilantik. Ketika sidang kabinet dimulai, Panglima Cokrobirowo Jenderal Sukur melapor kepada Soekarno bahwa ada pasukan liar dan pasukan tak dikenal yang bertugas menahan menteri-menteri kabinet yang diduga terlibat dalam gerakan G30 SPKI. Cokrobirowo merupakan pasukan pengawal khusus Presiden Soekarno. Usai mendengar laporan tersebut, Presiden Soekarno bergegas ke Istana Bogor. Sidang kabinet akhirnya diserahkan pimpinannya oleh Wakil Perdana Menteri yang kedua, Dr. Lemana, yang bertugas menutup sidang. Lemana lalu juga segera menyusul ke Istana Bogor setelah acara sidang kabinet 100 menteri selesai. Situasi ini juga dilaporkan ke Panglima Angkatan Darat, yaitu Jenderal Soeharto. Mayor Jenderal Soeharto menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Konon Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Banyak kalangan yang menilai Soeharto tidak menghadiri sidang kabinet karena menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan sebuah skenario. Pada malam harinya, Soeharto mengutus 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat untuk menghadap Presiden Soekarno. Ketiga perwira itu adalah Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Mereka bertiga berbincang dengan Presiden Soekarno tentang keadaan genting negara dan mengatakan bahwa jika Soeharto bisa mengendalikan keadaan dan mengambil stabilitas negara apabila ia diberi surat perintah atau surat kuasa untuk mengambil tindakan. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Super Semar. Menurut pengakuan Yusuf, perbincangan tersebut berlangsung hingga pukul 8:30 malam. Akhirnya Presiden Soekarno menyetujui ketika perwira tersebut dan membuat surat perintah untuk Soeharto. Surat perintah itu kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret Super Semar yang berisi perintah untuk Soeharto agar mengambil segala tindakan untuk mengembalikan stabilitas negara. Surat perintah itu kemudian dibawa ke Jakarta dan tiba pada tanggal 12 Maret tahun 1966 pada pukul 1 malam. Menurut pengakuan Soekarno, saat itu ia mendapat telepon dari Mayor Jenderal Sucipto, Ketua G5 Koti, pada pukul 10 malam. Sucipto saat itu meminta supaya konsep soal pembubaran PKI segera disiapkan dan harus diselesaikan pada malam itu juga. Permintaan itu diberitakan langsung oleh Soeharto. Surat itu lalu dibawa oleh Sekretaris Markas Besar TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Budiono. Lalu surat susulan dari Presiden Soekarno yang memprotes pembubaran Parpol tidak dihiraukan oleh Soeharto.
Soeharto terus bergerak, termasuk membubarkan Resimen Cokro Birawa, satuan elit pengawal Presiden Soekarno. Setelah Super Semar ditekan kekuasaan, Soekarno meredup dan sebaliknya. Soeharto menjadi orang paling berkuasa di Indonesia. Di luar Istana Negara saat itu, sisa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) masih berkecamuk. Inflasi tak tertahankan di angka 30% sejak tahun 1959. Pada era 100 Menteri, Februari tahun 1966, inflasi merangkak hingga 3000%. Yang ketiga, dualisme kepemimpinan nasional. Di antara Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan, sementara Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Yang A. Latar belakang dualisme kepemimpinan nasional. Di awal tahun 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena gerakan 30 September dan perekonomian yang memburuk. Puncaknya pada tanggal 11 Maret tahun 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka pada tanggal 11 Maret tahun 1996 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu dikenal sebagai Super Semar. Isinya Soekarno memerintahkan Soeharto untuk yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan, presiden atau panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pimpinan besar revolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut dijelaskan di atas. B. Soeharto memimpin pemerintahan. Super Semar bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden 1 bulan 3 tahun 1966 tertanggal 12 Maret tahun 1966 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI, Mandataris MPRS atau PBR. Keputusan tersebut yakni berisi: yang pertama, pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. Yang kedua, penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung gerakan 30 September. Yang ketiga, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno yang diasingkan tak berbuat banyak, sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar. Dikutip dari Hari-Hari yang Panjang, Transisi Orde Lama ke Orde Baru, sebuah memor tahun 2008, dualisme kepemimpinan memunculkan polarisasi. Ada yang setuju dengan Soeharto untuk membubarkan, namun ada juga yang masih setia kepada Soekarno. C. Soekarno terdesak. Memasuki pertengahan tahun 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional makin terasa. Soekarno tidak lagi mencabut Super Semar ketika MPRS memutuskan sebagai TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 pada 21 Juni 1966. Saat itu MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk kabinet
pada tanggal 5 Juli 1966. Pada tanggal 22 Juli tahun 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan. Dalam pidato itu, Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Pidato yang dikenal sebagai Nawacitsara ini ditolak oleh MPRS. Kemudian pada tanggal 10 Januari tahun 1967, Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution. Surat yang bernama Pelengkap Nawacitsara itu berisi kurang lebih sama dengan Nawacitsara. Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadi peristiwa gerakan 30 September atau yang disebut dengan gerakan 1 Oktober. Sebulan kemudian pada tanggal 7 Februari tahun 1967, Soekarno kembali mengirim surat kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintah kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada tanggal 22 Februari tahun 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka. Malam harinya Menteri Penerangan BN Diah membacakan pengumuman Soekarno. Tak lama kemudian MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Ketetapan itu tertuang dalam TAP MPRS pada tahun 1967. B. Stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan sidang istimewa MPRS tanggal 12 Maret tahun 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada tanggal 27 Maret tahun 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh, menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti yang pertama, stabilitas politik keamanan pada tahun 1966, yang kedua, stabilitas ekonomi pada tahun 1966, yang ketiga, pemilihan umum pada tahun 1966. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilitas tersebut agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Membentuk Kabinet Pembangunan yang pertama pada tanggal 6 Juni tahun 1968. Pancakrida Kabinet Pembangunan. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun, Repelita, dan pemilihan umum pemilu. Menyusun dan merencanakan Repelita, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juni tahun 1971, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa gerakan 30 SPKI dan setiap bentuk dorongan, penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan tahun 1997. Yang kedua, stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Presiden Soeharto mengaku nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain berlainan agama atau kepercayaan. Yang kedua, mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain,
tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, demokratis dan putusan rakyat yang sah, suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Pada 21 Maret 1978, Rencana P4 disahkan menjadi TAP MPR No. 2 MPR tahun 1978. Orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi dikenal sebagai sebutan asas tunggal. Melalui sidang MPR, asas tunggal akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu TAP MPR No. 2 tahun 1983. Kemudian pada tanggal 19 Januari tahun 1985. Yang ketiga, penerapan duifungsi ABRI. ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari yang pertama, banyaknya jabatan pemerintah mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, dan menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Yang kedua, selain dilakukan pembentukan fraksi ABRI bersama Kapri, pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Yang keempat, rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Hutang jatuh tempo pada akhir Desember tahun 1965 seluruhnya berjumlah 2,358 juta dolar Amerika Serikat. Dengan rincian adalah blok negara komunis 1,404 juta US dollar, negara barat 587 juta US dollar, sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berdasarkan pada TAP MPRS tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaiki ekonomi rakyat. Kelima, kebijakan pembangunan Orde Baru. Program pembangunan jangka panjang tahap 1 dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1994 dan tahap 2 dari tahun 1955 sampai dengan sekarang tahun 2020. Yang A, Repelita 1, yaitu dari tanggal 1 April tahun 1969 sampai dengan tanggal 31 Maret 1974. Yang B, Repelita 2, 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret tahun 1979. Dan C, Repelita 3, 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. D, Repelita keempat, 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989. E, Repelita 5, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. F, Repelita 6, 1 April 1994 sampai dengan 31 Maret 1999. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.